voltsnya di sini untuk transistor gate. Sudah ada 6,8 volt teman-teman tuh. Tuh. 6,8 volt. Oke? Halo teman-teman Gultom Tutorial, apa kabar? Semoga terkabar sehat ya teman-teman ya. Di sini saya ada sebuah power supply. Power supply ini dipakai untuk merek-merek speaker aktif seperti Polytron, Laovega, dan lain-lainnya teman-teman ya. Ini power supply SMPS teman-teman. Jadi tidak menggunakan trafo konvensional, tapi menggunakan trafo SMPS. Nah begitu teman-teman ya. Oke, di sini kerusakan trafo SMPS ini atau power supply ini teman-teman, trafo switching. Kerusakannya itu tegangan yang ada untuk bias transistor FET itu tidak muncul teman-teman. Pertamanya awalnya nih transistornya jebol ya. Jadi transistor udah saya cabut teman-teman. Cuman saya tidak berani menggantinya karena tegangan yang ada di bias untuk transistor FET ini tidak muncul. Nah saya akan cari permasalahannya bagaimana, di mana masalahnya teman-teman ya. Dan perlu saya ingatkan untuk teman-teman, kalau menemukan power supply atau trafo switching seperti ini, kalau tidak ada tegangan bias pada kaki gate ini ya, jalur gate-nya ya, gate transistor FET-nya, itu jangan coba-coba teman ganti dengan transistor yang baru. Karena kenapa? Nanti teman rugi sendiri ya, teman-teman nanti rugi sendiri karena transistor itu pasti akan jebol kembali. Dan transistornya juga untuk yang power switching seperti ini dihapus teman-teman. Nih ya, dihapus, sengaja dihapus mungkin supaya tidak bisa kita ganti dengan nomor yang sama ya teman-teman ya. Tapi ini bisa dipakai transistor gacun ya, gacun yang 29 inci bisa masuk kemari teman-teman. Oke, sekarang permasalahannya saya akan tunjukkan kenapa tegangan yang ada di gate ini tidak muncul teman-teman. Oke, langsung kita colokkan listriknya. Ini power supply sudah saya sambung ya kabel. Sekarang tinggal ngecokkannya saja ya teman-teman ya. Kita cokkan. Nah ini sebelum kita cok, perhatikan dulu teman-teman ya. Ini kaki biasnya ya, kaki bias. Ini biasnya harus ada di sini sekitar 6 volt atau 7 volt mungkin ya. Di sini harus ada tegangan teman-teman. Kalau di sini sekarang kondisinya bagaimana, teman-teman bisa lihat sendiri. Saya akan colokkan power supply-nya. Ya, saya sudah colokkan teman-teman ya. Oke, kita gunakan multitester digital teman-teman. Arahkan ke 1000 volt dulu DC, 1000 volt DC. Kita pastikan apakah tegangan di elko primer ada tegangan. Hati-hati teman-teman ya, karena ini bermain dengan tegangan tinggi. Nah itu. Oke, sepertinya ada tegangan ya teman-teman. Ya, ada 423 volt. Oke, 423 volt ya. Dan kita ukur biasnya. Di sini probe negatif. Kemudian di sini kita ukur. Teman-teman perhatikan ini. Multitesternya juga ya. Nah, 0 volt ya teman-teman ya. 0 volt. Power switching yang bagus ini sebelum kita masang transistor, di sini harus ada tegangan sekitar 6 volt atau mungkin 7 volt teman-teman. Oke? Nah, begitu teman-teman. Sekarang langsung aja kita cari permasalahannya. Yang jelas transistor yang ada di sini kita cabut dulu power supply-nya teman-teman ya. Dan saya buang tegangan yang tersimpan dalam elko-nya dulu. Ini bahaya nih. Oke, dengan solder dibuang ya. Ya. Sebelum kita lanjut, kita ukur dulu nih tegangan. Oke, sudah habis. Nah, di sini teman-teman, di sini ada beberapa transistor ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4 transistor. Oke, 4 transistor. Nah, ini kalian cek apakah sudah bagus atau belum. Mungkin ada yang short gitu ya, atau mungkin ada yang rusak ya teman-teman ya. Yang bocor kita ukur menggunakan multitester analog. Oke, kita ukur.
Ya, bagus. Ini bagus. PNP ya transistornya, ini NPN. Bagus. Bagus. Oke. Kemudian di sini ini bagus, teman-teman ya. Transistor PNP nih. Dan ini bagus juga. Oke. Yang satu lagi nih, kita ukur lagi. Ini NPN ya. Coba. Oke, bagus. Bagus ya. Jadi transistor yang di sini nih teman-teman, semua bagus ya. Bagus semua gitu loh. Nah, jadi apa kira-kira permasalahannya? Kenapa tidak muncul tegangan di bias sini, di bias FET-nya? Kenapa? Kenapa dia hilang teman-teman? Oke, langsung kita kasih tahu titik rahasianya teman-teman ya. Kita colokkan kembali power supply-nya ke listrik. Oke, sudah saya colok ya teman-teman ya. Sekarang kita ukur yang tegangan tingginya ya teman-teman, yang di elko tadi, elko primer utamanya. Nah di sini itu ada sekitar 390 volt ya. Oke. Selanjutnya ini probe-nya kita geser ke 200 saja teman-teman ya, biar bisa terbaca gitu loh. Kita ukur positifnya teman-teman. Ini probe negatif tetap di sini ya. Di sini tetap ya teman-teman ya. Kemudian yang probe merah ini ke sini. Ke resistor, kan ada dua resistor 220K ya. Kita ukur dulu teman-teman ya. Nah ini 0 teman-teman ya, 0, tidak ada tegangan 0,7. Tidak bagus ya teman-teman ya. Harusnya ada tegangan di sini sekitar 190-an, karena resistor ini 220 kilo ya, tapi ini tidak ada teman-teman ya. Nah kemudian kemari tidak ada juga teman-teman ya, 0 volt. Oke, kemudian resistor kemari lagi nih hubungannya 0 volt juga ya. Nah dari sini masuk ke bias. Nah 0 volt, makanya tegangan yang ada di sini tidak muncul teman-teman. Jadi kalau misalnya transistor yang ini, saya cabut dulu coknya teman-teman ya. Transistor yang 4 biji ini, transistor 1015 dengan A10 berapa ya, 1018 kali ya. Nah ini yang transistor 4 biji ini, kalau dia kondisi bagus teman-teman, dia pasti akan muncul tegangan di sini ya. Ya. Kalau dia bagus transistor ini, seharusnya dia muncul tegangan di sini, tapi ini tidak muncul tegangan di sini. Ya. Nah, jadi kita perlu cek ukur resistor yang di sini teman-teman, yang ada 220 kilo ohm. Oke, saya buang dulu tegangannya yang tersimpan di elko. Ya, sudah. Kita buang dengan menggunakan solder ya teman-teman ya. Coba kita ukur. Karena ini lumayan juga sengatannya. Oke. Nah, kita ukur, kita coba bongkar resistor yang 220 kilonya. Kita bongkar aja langsung teman-teman ya. Kita cabut. Nah, ini dia teman-teman ya, resistor 20 kilo ohmnya. 220K nih. Ya, 220 kilo ohm. Nih. Nah, terus satu lagi kita cabut juga nih. Di sudut-sudut di tengah-tengah ini memang dia teman-teman nih. Oh, dia ada 3 teman-teman. Resistor 220 kilonya ada 3 biji ya. Satu lagi kita buka. Coba kita ukur mastikannya. Kita ukur resistornya ya teman-teman ya. Nah ini, perhatikan multitester. Ini arahkan ke 100 kilo ohm biar terdeteksi ya, biar bisa terbaca. 220 kilo ohm. Oke, kita ukur resistornya ini teman-teman. Nih. Kita ukur ini yang pertama. Coba kita tes. Oke, naik ya. Naik teman-teman ya. Oke, naik ya, naik jarumnya. Kita perhatikan. Nah, ini tidak naik sama sekali teman-teman. Nah, ini kacau nih. Kenapa dia tidak sampai tegangan ke bias? Karena ini putus. Karena mendapatkan tegangan dari bias,
Itu salah satunya yang positif dari elko besar. Nah ini naik nih 220 kilo ohmnya. Berarti yang putus ini teman-teman. Nih. Ya kan? Oke, ini berarti masih bagus ya teman-teman ya. Yang masalah ini nih, yang rusak nih, 1 biji. Oke, saya coba cari pengganti. Nah ini udah ada penggantinya, kita ganti yang baru ya teman-teman ya. Nah ini, oke. Coba kita ukur yang satu lagi nih, yang di dalam nih. Karena ada yang dalam nih, kita ukur lagi. Coba langsung aja kita ukur teman-teman ya, nggak apa-apa, karena dia tinggal satu aja ya. Kita ukur. Bagus teman-teman ya. Oke, ini tidak ada masalah. Kita solder lagi teman-teman ya. Oke. Ya. Terus selanjutnya kita pasang resistor yang rusak tadi teman-teman ya. Kita ganti aja dua-duanya. Takutnya polaritasnya udah itu ya, udah nilainya udah tidak betul lagi gitu. Kita pasang R220K-nya. Oke teman-teman, kita solder ya. Oke, sudah teman-teman ya. Sudah kita ganti menjadi yang baru. Oke teman-teman, setelah kita mengganti resistor yang 220K tadi sebanyak 2 biji, kita ukur lagi teman-teman ya. Oke, saya colokkan ke listrik ya. Nah, kita ukur keluaran dari yang sini nih. Nah, ini seperti yang kita lakukan pertama tadi, di sini 0 volt ya. Sekarang udah muncul nggak? Ini. Nah, itu udah muncul 149 volt ya teman-teman ya. Sudah muncul 149 volt. Kemudian kita lanjut kemari. Nah, di sini sudah muncul 7,1 volt ya. Kemudian kita lanjut lagi ke sini. 6,8 volt. Baru masuk ke gate tegangan biasnya di sini untuk transistor gate. Sudah ada 6,8 volt teman-teman tuh. 6,8 volt. Oke? Berarti kita sudah bisa mengganti transistor FET-nya dengan aman teman-teman. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mengalami kesulitan seperti ini, sudah cek transistor 4 bijinya bagus semua, tapi kok nggak ada tegangan di biasnya. Nah, salah satu permasalahannya di sini ya teman-teman ya. Tegangan tidak akan keluar karena resistornya ada yang putus yang 220 kilo. Kemudian kalau misalkan di sini short teman-teman, transistor yang 4 biji tadi NPN dengan PNP, di sini pun tidak akan keluar tegangan bias karena 220 kilo ohm ini yang mengeluarkan tegangan dari positif ini, dia tidak mampu sampai kemari tegangannya karena ada short transistornya. Oke teman-teman, saya rasa demikian. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Gultom Tutorial.